Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Peserta seminar dan nanti musda di sesi yang kedua, terima kasih kehadirannya. Dan tak lupa terima kasih Prof. Suteki. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Walaupun hanya 2 hari sebelumnya komunikasi, beliau siap untuk memberikan pencerahan kepada kita. Beliau seorang profesor dan guru besar di UNIF. Tepuk tangan untuk beliau sekali lagi. Terima kasih Mbak Dr. Iin Purnamasari dari UGRIS, dosen pasca sarjana. Terima kasih, tepuk tangan untuk beliau. Dan terima kasih kepada peserta seminar dan juga nanti musda dari daerah yang paling jauh. Mana? Cilacap tadi subuh sudah hadir. Mana Cilacap? Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Nanti Cilacap sudah subuh sudah hadir. Nanti akan dapat hadiah buku dari bukunya sudah saya siapkan. Dan absen pertama tadi sudah ada. Nah, yang pertama sudah absen dari Brebes. Insya Allah nanti akan kami dapatkan buku juga. Baik, terima kasih. Sebagai pengantar, Indonesia berhak mencapai apa yang masa depan yang akan lebih baik. Kekayaan, sejarah, budaya, sumber daya alam dan manusia di dalamnya seharusnya dapat menjadi bekal yang cukup bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Berbagai macam cara telah ditempuh oleh para pengurus negeri ini sejak lama, sejak merdeka. Tetapi situasi negeri yang ideal masih belum tercapai. Kita belum berhasil menggapai apa saja yang dicita-citakan konstitusi sebagai memajukan kesejahteraan umum. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia diperparah dengan tingginya tingkat korupsi. Dari sisi makro, korupsi menyebabkan ketidakmerataan penghasilan dan mendorong kemiskinan. Melalui korupsi, dana publik tidak dapat dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan karena tersedot ke kantong sekelompok individu yang tidak berintegritas. Pengukuran indeks persepsi korupsi yang dilakukan Lembaga Transparansi Internasional tahun 2021 menunjukkan indeks Indonesia masih berada di bawah indeks global dan menempati peringkat 96 dari 180 negara di dunia. Dalam konteks inilah Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) hadir untuk menganyam jejaring antar warga dalam berbagai inisiatif kolaborasi agar seluruh individu dan kelompok dapat bersama-sama memberikan kontribusi positif pada penyelesaian persoalan-persoalan bangsa. SKI memandang proses menyatukan kekuatan bangsa merupakan tantangan berat yang harus dilakukan dan memperkuat kepemimpinan bangsa. Apalagi jika kita mencermati banyaknya persoalan bangsa yang tak kunjung berhasil dituntaskan agar masalahnya terdapat pada kepemimpinan. Untuk membawa Indonesia kembali menuju ke arah yang diinginkan para pendiri bangsa, SKI menawarkan restorasi atas makna memulihkan kualitas kepemimpinan bangsa sesuai dengan naskah konstitusi kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita diyakinkan bahwa konsepsi kepemimpinan yang dianut bangsa adalah kepemimpinan yang merujuk pada sila keempat Pancasila. SKI adalah organisasi yang bersifat terbuka. Siapapun boleh masuk dan mewarnai SKI dalam mencapai tujuan dan menjalankan agenda-agenda organisasi. Demikian sekelumit pengantar untuk diskusi seminar restorasi kepemimpinan Indonesia di Semarang. Terima kasih untuk semangatnya, sekaligus membuka untuk seminar dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada palu. Diketok. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kepada Pak Azli, Ketua